Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Wiki Arya dari program studi hukum pemerintahan dengan NIM 0560600736. Dalam tugas 1 mata kuliah Pancasila, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah lahirnya Pancasila bagi generasi muda. Pada tahun 1945, Indonesia mengalami transisi menuju kemerdekaan. Setelah dijajah oleh Belanda pada saat itu, diadakan rapat BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia yang beranggotakan para tokoh nasionalis dan pemimpin pergerakan kemerdekaan seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara menjadi forum penting dalam penyusunan Dasar Negara Indonesia Merdeka. Dan pada sidang pertama BPUPK mulai bekerja pada tanggal 28 Mei 1945. Pada hari tersebut dilakukan upacara pembukaan sidang BPUPK pertama sejak 29 Mei 1945. Sidang tersebut dibagi menjadi 2 sesi dengan 12 orang pembicara yang menyampaikan gagasan tentang dasar hukum dan dasar negara Indonesia yang hendak didirikan oleh Mohyamin, Margono, Sosrodiningrat, Sumitro, Wiranata Kusuma, Purjaningrat, dan Suryo. Sidang pertama dimulai pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, menguraikan tentang beberapa hal konsep negara, rakyat, pemerintahan, seperti hal-hal yang berkaitan dengan bangsa Indonesia, kait bangsa lain, serta arah bangsa Indonesia untuk merdeka. Sidang kemudian diadakan kembali pada tanggal 1 Juni 1945. Pada sesi 1 yang dimulai pukul 10, terdapat 4 orang pembicara, yaitu A.R. Baswedan, Zakir, Otto Iskandar Dinata, dan Soekarno menjadi pembicaranya. Pada hari keempat, sidang pertama BPUPK, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapatkan giliran menyampaikan gagasannya mengenai dasar-dasar negara, mengenai dasar-dasar bagi Indonesia merdeka. Pertama-tama, Soekarno memaparkan dasar-dasar Indonesia sebagaimana diminta oleh Ketua BPUPK yang dianggap belum dibahas secara jelas oleh para pembicara. Menurut Soekarno, dasar bagi Indonesia merdeka itu adalah dasarnya suatu negara yang akan didirikan yang disebut filosofi Gonzales, yaitu fundamental, filsafat, jiwa, pikiran yang sedalam-dalamnya, yang di atasnya akan didirikan gedung Indonesia merdeka. Setiap negara mempunyai dasar sendiri-sendiri. Demikian pula hendaknya Indonesia. Pada pengantar pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan penjelasannya pada seluruh anggota sidang BPUPK sebagai berikut. Paduka Tuan Yang Mulia, Paduka Tuan Ketua Yang Mulia, sudah 3 hari berturut-turut anggota-anggota Dukurisun Jubi mengeluarkan pendapat, maka sekarang saya mendapatkan kehormatan dari Paduka Tuan Ketua untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menetapi permintaan Paduka Tuan. Kedua Yang Mulia, apakah permintaan Paduka Tuan Ketua Yang Mulia meminta kepada sidang Dukurisun Jubi untuk mengemukakan dasarnya Indonesia merdeka? Dasar inilah nanti akan saya kemukakan dalam pidato saya ini. Maaf beribu maaf, banyak anggota yang telah berpidato. Dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua Yang Mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua Yang Mulia dalam bahasa Belanda, filosofi Gonzales daripada Indonesia merdeka. Filosofi Gonzales itulah fundament, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Setelah Bung Karno berpidato atas permintaan Ketua BPUPK, disinilah lahir sebuah nama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dasar hukum negara Indonesia. Demikian penjelasan dari saya tentang sejarah lahirnya Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om Nama Budaya.